Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 materi Asas Ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Istiazah. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam mencakup pembahasan tentang cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya, baik segala kegiatan konsumsi maupun distribusi. Dalam hukum syara dijelaskan bahwa bagaimana seharusnya harta kekayaan, barang ataupun jasa diperoleh. Juga menjelaskan bagaimana manusia mengolah dan mengembangkan harta serta mendistribusikan kekayaan yang ada. Inilah yang sesungguhnya dianggap oleh Islam sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan setiap manusia untuk mencari rizki Allah dengan cara yang halal atau yang tidak dilarang dalam ajaran Islam. Dan di sini ada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Thomas Kuhn menyatakan bahasa setiap sistem ekonomi mempunyai inti paradigma. Inti dari paradigma ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam mempunyai sifat dasar sebagai ekonomi robani dan insani. Disebut ekonomi robani karena syarat dan dengan arahan nilai-nilai ilahiyah. Sedangkan ekonomi insani karena ekonomi ini dilaksanakan dan ditunjukkan untuk kemakmuran manusia. Dan di sini ada nilai-nilai universal. Menurut Adiwarman Karim, prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal. Yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain daripada Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya, dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuannya diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Karena itu, segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya, serta manusia atau muamalah, dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena padanya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Dan yang kedua, ada manusia sebagai khilafah di muka bumi yang harus memelihara hukum Allah dan menjamin segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya diarahkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan supaya semua mendapatkan manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dan yang ketiga, ada nubuwah. Allah mengutuskan para nabi dan rasul untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan fungsi rasul juga menjadi tauladan manusia agar selamat di dunia ataupun di akhirat. Beberapa sifat utama rasul dan para nabi yang harus diteladani, yaitu yang pertama, amanah. Artinya tanggung jawab atau dapat dipercaya. Yang kedua, fatonah, artinya keserdikan atau kebijaksanaan. Yang ketiga, ada tabligh. Tabligh yaitu artinya komunikasi atau keterbukaan. Nah, terus poin yang keempat yaitu khilafah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 253, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khilafah di bumi. Karena pada dasarnya manusia berhak menjadi pemimpin, dan para pemimpin harus dapat mengalokasikan perekonomiannya dengan baik sesuai syariat agama yang diajarkan.
hal ini jelas, status khilafah harus bisa menjalani tugas kekhalifahan tersebut sesuai hukum agama yang telah disepakati. Dan yang kelima ada ma'ad. Walaupun sering kita dengar pengertian ma'ad adalah artinya kebangkitan, tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Pengertian tersebut berkaitan dengan surat Al-Alaq ayat 8, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hal ini juga jelas bahwasanya kita tidak boleh terobsesi oleh kenikmatan di dunia saja, terlebih pengelolaan ekonomi yang semakin berkembang, melainkan harus mengingat tujuan kita di akhirat nanti dan mengamalkan apa yang Maha Esa perintahkan dari sekarang. Dan yang kedua yaitu ada prinsip-prinsip derivatif. Di sini ada prinsip-prinsip derivatif atau ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kepemilikan multijenis. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid. Pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai makhluk sekunder. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui dan kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui. Sistem kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam Islam. Baik campuran swasta negara, swasta domestik asing, atau negara asing. Semua konsep ini berasal dari filosofi, nomad, dan nilai-nilai Islam. Dan yang kedua, ada kebebasan bertindak atau berusaha. Dari keempat nilai-nilai nubuwah di atas, bila digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai khalifah, akan melahirkan prinsip freedom to act pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi atau proses kezoliman seperti mafsadah atau segala yang merusak, riba, horor, tadlis, dan maisir. Dan yang ketiga ada social justice atau keadilan sosial. Dalam Islam, keadilan diartikan dengan suka sama suka, dan satu pihak tidak menzolimi pihak lain. Islam menganut sistem mekanisme pasar, namun tidak semuanya diserahkan dalam mekanisme harga. Karena segala distori yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan. Maka, Islam memperbolehkan adanya beberapa intervensi, baik berupa intervensi harga maupun pasar. Selain itu, Islam juga melengkapi perangkat berupa instrumen kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi distorsi yang muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pembahasan yang kedua, yaitu ciri dan karakteristik ekonomi Islam. Ada 3, yaitu liputi. Yang pertama adalah akidah sebagai substansi inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Yang ketiga, akhlak. Akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Selanjutnya, karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu mempunyai karakteristik meliputi 3 pokok karakteristiknya. Yang pertama adalah asas. Karakteristik ekonomi Islam meliputi 3 asas pokok. Yang pertama asas akidah, yang kedua asas akhlak, dan asas hukum atau muamalah.
ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagai yang disebutkan dalam Al-Mausu'ah Al-Ilmiyah wa Amaliyah wal Islamiyah. Yang pertama, harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Maksudnya apa? Yang pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Selanjutnya, karakteristik ekonomi Islam yang kedua adalah ekonomi terikat dalam akidah, syariah, dan hukum muamalah. Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah ekonomi terikat dengan akidah, syariah, dan moral. Nah, akidah ya. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam nampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta ini yang ditunjukkan untuk kepentingan manusia. Hubungan ekonomi Islam dalam akidah dan syariah merupakan tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Sedangkan di antara hubungan ekonomi dan moral dalam Islam, moralnya apa? Yang pertama, larangan terhadap pemilik dalam penggunaan harta yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Yang kedua, larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Yang ketiga, larangan menimbun atau menyimpan emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya. Selanjutnya, yang karakteristik yang ketiga yaitu keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Dalam beberapa ahli barat memiliki penafsiran tersendiri terhadap Islam, bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri tetapi toleran. Selain itu, para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan dan sekularitas. Oleh karena itu, aktivitas di keduniaan yang tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat. Selanjutnya, yang keempat adalah karakteristik. Yang keempat adalah ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Artinya apa? Keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan dapat dilindungi. Keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum. Selanjutnya, karakteristik ekonomi Islam yang kelima, kebebasan individu dijamin dalam Islam. Individu-individu itu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas dengan baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, karakteristik yang keenam, negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian.
Islam memperkenalkan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial yang dapat terpenuhi secara proporsional. Selanjutnya adalah bimbingan konsumsi. Dalam hal ini, bimbingan konsumsi, Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Selanjutnya, karakteristik yang ke-8. Yang ke-8, petunjuk investasi. Tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi. Ada 5 penilaian kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi. Yang pertama, proyek yang baik menurut Islam. Yang kedua, memberi rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat. Yang ketiga, memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kelayakan. Yang keempat, memelihara dan menumbuhkan dan mengembangkan hartanya. 4. Melindungi kepentingan anggota masyarakat. Yang ketiga, memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kelayakan. Yang keempat, memelihara dan kembangkan harta. Yang kelima, melindungi kepentingan anggota masyarakat. Selanjutnya, zakat. Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai hal yang tidak terdapat dalam perekonomian lainnya. Dan selanjutnya yang ke-10, larangan riba. Larangan riba ini termasuk karakteristik ekonomi Islam. Islam menekankan kepentingan yang memfungsikan uang dalam bidang yang normal, yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Selanjutnya kita beralih lagi ke konsep rasionalitas dan manfaat ekonomi Islam. Nah, konsep rasionalitas dan manfaat ekonomi Islam. Sebelum membahas rasionalitas lebih jauh, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud oleh pakar-pakar ekonomi ketika mereka mengatakan bahwa suatu keputusan yang diambil oleh manusia adalah bersifat rasional. Tingkah laku dalam ekonomi tergantung pada asumsi rasionalitas. Nah, di samping itu, teori tingkah laku manusia ekonomi yang melandasi pengambilan keputusan dalam ekonomi dan keadaan-keadaan yang secara khusus
memotivasikan kemunculannya. Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda terkait pengertian rasionalitas, akan tetapi ada dasarnya memiliki persamaan secara fundamental. Kesamaan tersebut diistilahkan dalam ekonomi kepuasan, dan manusia cenderung ingin memuaskan dirinya namun tidak memenuhi hasrat kepuasan tersebut. Dalam pandangan ekonomi konvensional, manusia dianggap rasional apabila dapat memenuhi keinginan yang bersifat materi. Pandangan tersebut berbeda dengan asumsi ekonomi Islam. Islam memandang bahwa manusia dikatakan rasional apabila dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk tujuan jangka panjang non-materi. Dapat dipahami bahwa perilaku manusia, pilihan manusia dan alat pemuas yang terbatas, sehingga itu harus diwujudkan melalui aktivitas perekonomian. Nah, perilaku ini tentu merupakan cerminan dari apa yang ada dalam diri pelakunya, yang berupa kepercayaan, kecenderungan berpikir, tata nilai, pola pikir, dan juga ideologi. Setiap manusia memiliki apa yang terbaik. Nah, perilaku ini tentu merupakan cerminan dari apa yang ada dalam diri pelakunya, yang berupa kepercayaan, kecenderungan berpikir, tata nilai, pola pikir, dan juga ideologi. Setiap manusia memiliki apa yang terbaik untuk hidupnya, dan apa yang dipilih merupakan hal yang wajar-wajar saja. Sebab kenapa? Sebab manusia punya rasa, ide, idealisme, dan ukuran-ukuran serta kecenderungan tertentu menjadi standar membentuk kehidupannya. Pilihan ini juga tergantung pada apa yang ada di balik pelakunya. Konsep rasionalitas yaitu setiap orang yang dapat mencari kesejahteraan hidupnya dengan cara melakukan pilihan-pilihan yang tepat bagi dirinya. Nah, konsep rasionalitas yang diukur dari kepentingan pribadi dan mengundang banyak permasalahan. Ada beberapa ungkapan yang diajukan oleh Syed Agil dalam tulisannya dalam kutipannya. Pertama, rasionalitas
mempunyai watak terlalu menuntut dan membatasi. Konsep rasionalitas menuntut perilaku ekonomi untuk selalu tahu informasi. Ia dipaksa untuk mengetahui semua hal yang dapat memenuhi kepuasannya, baik cara ataupun hasilnya, karena kepuasan itu diperoleh dari keserba keingintahuannya. Keserba ingintahuannya itu merupakan tuntutan mutlak, sementara di sisi lain ia dibatasi oleh kepentingan sendiri untuk memaksimalisasi kepuasannya yang diwujudkan dengan cara menekan emosi dan perasaan yang meluap-meluap. Ia dipaksa untuk tetap memfokuskan pada kepentingan pribadi tersebut dengan membatasi diri dari keterlibatan dengan kepentingan orang lain. Oke, baik, cukup dari saya. Sistem ekonomi Islam. Secara umum, ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Karena didasarkan pada nilai-nilai ilahiyah, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang, dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua tersebut. Namun, dalam banyak hal, sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya. Adapun ciri-ciri ekonomi Islam, yaitu yang pertama, akidah sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, syariah sebagai batasan untuk memformulasikan keputusan ekonomi. Dan yang ketiga, akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Di samping itu, kemudian ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, kelebihan sistem ekonomi Islam, yaitu yang pertama, menjunjung kebebasan individu. Yang kedua, mengakui hak individu terhadap harta. Yang ketiga, jaminan sosial. Yang keempat, distribusi kekayaan. Yang kelima, larangan menumpuk kekayaan. Dan yang terakhir, kesejahteraan individu dan masyarakat. Dan yang selanjutnya, kelemahan sistem ekonomi Islam. Secara global, kelemahan sistem ekonomi Islam dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut, yaitu yang pertama, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Yang kedua, praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal. Yang ketiga, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Dan terakhir, pendidikan masyarakat yang materialisme. Yang terakhir, yaitu penutup. Dari presentasi tersebut, kita dapat ambil kesimpulan, yaitu bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami
oleh nilai-nilai Islam. Jadi, ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial, dan juga dengan bakat religiusnya. Perbedaan ekonomi Islam dan modern adalah ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam, sedangkan ilmu ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan individu, tidak mempersoalkan pertimbangan-pertimbangan nilai, atau terpisah dengan agama. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Sumber-sumber ekonomi Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, An-Nabawiyah, kitab-kitab fikih umum, kitab-kitab fikih khusus, atau Al-Malu wal Iqtisadi. Dasar-dasar ekonomi Islam diantaranya mengakui hak memiliki, atau baik secara individu ataupun umum, kebebasan ekonomi bersyarat, dan at-takaful al-ijtimai, atau kebersamaan dalam menanggung suatu kebaikan.